Suara mesin mobil tua meraung pelan, memecah sunyi malam yang dibasahi gerimis. Kijang keluaran lama itu berhenti di pinggir jalan tanah, tak jauh dari konstruksi jembatan yang baru saja dimulai. Lampu depannya memantul kilau, pucat pada tiang-tiang besi dan kabel baja yang setengah tertancap di tanah. Pak Suryo, kenapa harus malam-malam gini sih? Besok siang juga bisa kan? Keluh Ucok mencoba menyembunyikan rasa tak nyamannya. Pak Suryo mandor yang memimpin proyek pembangunan menatap gelap jurang di depannya. Gak bisa. Aku mau lihat langsung. Apa yang bikin anak-anak berhenti kerja? Mau setan, mau orang suruhan lawan. Aku harus tahu malam ini juga. Payung dibuka. Senter dinyalakan. Keduanya melangkah melewati kerikil basah dan lumpur. Di depan menganga sebuah jurang besar. Gelap pekat seperti menelan cahaya. Kabut tipis menggantung di dalamnya, bergerak pelan seolah bernafas. Di seberang jurang, samar terlihat jalan kecil menuju desa-desa terpencil. Desa-desa yang kini terputus sejak jembatan lama ambruk. Pak Suryo memeriksa salah satu pilar yang baru dipasang. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di atas tanah, sebuah nampan kecil tergeletak. Di atasnya ada bunga kembang setaman, secangkir kopi hitam pekat, rempah kering, dan batang dupa yang telah padam. Apa ini ulah anak-anak kita? Tanyanya datar. Ucok mengangguk pelan. Iya pak, katanya dari warga lokal. Katanya harus ada izin dulu sebelum kerja di sini. Ritualnya sudah kita turuti. Sudah pak. Cuma apa? Syarat terakhir belum dipenuhi. Pak Suryo menatapnya dengan curiga. Syarat terakhir? Ucok menelan ludah. Bayi perempuan di bawah 40 hari. Gila, mana mungkin? Kita bukan orang barbar. Iya pak. Tapi Mbah Wurung bilang mereka sudah setuju kalau syarat itu dipenuhi. Cukup, bentak Pak Suryo dengan geram. Ia menendang nampan sesajen itu hingga jatuh terguling masuk ke jurang. Begini jadinya, kalau nurut sama kemauan setan, kita malah dianggap tunduk. Mereka berbalik. Langkah Pak Suryo berat, tapi sebelum mencapai mobil, langkahnya terhenti. Dari kedalaman jurang, terdengar suara gamelan, lambat, berat, dan ganjil. Setiap dentingannya membuat udara malam terasa lebih dingin. Pak! Suara Ucok bergetar, wajahnya pucat pasi. Pak Suryo menoleh dan matanya langsung terpaku. Di antara kabut yang merayap naik, sesosok perempuan muncul. Kebaya merahnya lusuh, selendang hitam melilit pinggangnya. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum lebar tak wajar. Matanya kosong. Ia menari perlahan. Pinggulnya bergoyang mengikuti alunan gamelan yang menyeramkan itu. Gerakannya anggun, tapi janggal. Seolah setiap sendi tubuhnya itu digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Cok, itu apa Cok? Pak, lari pak. Namun sebelum sempat keduanya berbalik, dari balik kabut muncul penari-penari lain. Wajah mereka sama pucatnya, matanya kosong. Leher terlilit selendang merah. Mereka bergerak membentuk lingkaran, mengurung Pak Suryo dan Ucok di tepi jurang. Kabut makin turun, suara gamelan berubah semakin cepat, semakin menekan. Pak,
Itu setan, Pak. Suara Ucok tercekat. Ia menoleh pada Pak Suryo. Namun darahnya membeku. Leher Pak Suryo sudah dililit selendang merah. Kepalanya sudah tidak ada. Darah menyembur deras membasahi tanah. Ucok menjerit. Penari berkebaya merah itu menoleh padanya. Senyumnya kian lebar. Selendang merah melayang melilit leher Ucok. Tarikan keras berbunyi kerak yang dingin. Dunia Ucok menjadi gelap. Di bawah sana, jurang menelan tubuh mereka, diiringi gamelan yang pelan-pelan mereda, meninggalkan hanya gerimis dan kabut. Saudara pendengar, kami kembali dengan kabar dari tepian jurang di kawasan proyek pembangunan jembatan. Hingga malam ini, pengerjaan jembatan tersebut kembali terhenti. Dua pekerja yang masing-masing diketahui sebagai seorang mandor dan asistennya ditemukan meninggal dunia dengan cara yang tragis. Berdasarkan laporan pihak berwenang, jasad keduanya ditemukan dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Tidak terdapat tanda-tanda perkelahian atau petunjuk yang mengarah pada pelaku. Satu-satunya benda yang ditemukan di lokasi hanyalah sebuah selendang merah yang masih melilit sisa leher korban, berlumuran darah. Kematian ini kembali menjadi perbincangan warga sekitar tentang tempat keramat di mana proyek itu diadakan. Sebuah tempat yang mereka sebut dengan nama Jurang Penari. Saudara-saudara, dengan adanya insiden ini, belum dapat dipastikan kapan pembangunan jembatan tersebut akan kembali dilanjutkan. Sekian untuk berita kali ini. Suara dari alam bawah. Suara rem sepeda berdecit pecah di antara suara jangkrik dan desir angin sore yang mulai menguning. Gerimis tipis menggantung di udara, menahan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Seorang anak lelaki, Miftah, berhenti di tepi jalan tanah tak jauh dari sebuah jembatan besar sebuah proyek yang tak pernah selesai. Terongkok di atas jurang hitam yang dalamnya tak terlihat. Miftah, jangan ke sana. Teriak Anissa, anak perempuan berambut kepang yang lebih muda darinya. Berlari kecil sambil terengah. Layanganku jatuh ke arah situ. Kamu di sini saja. Sahut Miftah meletakkan sepedanya di rumput basah. Jangan Miftah, udah maghrib, nanti dia muncul. Suara Anissa meninggi, disertai tarikan kuat di pergelangan tangan Miftah. Gak takut. Balas Miftah singkat. Ia terus mencoba melepaskan diri, tapi langkahnya terhenti. Matanya membulat. Nisa, itu. Suaranya merosot nyaris berbisik. Di dekat pilar jembatan yang berdiri setengah jadi, seorang kakek berdiri. Kulitnya gelap terbakar matahari. Bajunya lusuh dan lembab. Di tangan kanannya, ia menggenggam rotan panjang. Senyumnya muncul sekilas tipis, dingin, sebelum tiba-tiba wajah kakek itu berubah tegang, bahkan marah. Dari jarak itu, Miftah bisa melihat satu mata kakek itu menatap tajam ke arahnya. Sementara mata yang lain tidak ada. Hanya cekungan kulit hitam, kering seperti arang. Setan! Lari! Miftah menjerit, menarik Anissa menuju sepedanya. Namun, alih-alih ikut panik, Anissa justru menoleh pada kakek itu. Lalu sedikit menunduk dengan sopan sebelum berbalik. Tak lama kemudian, Miftah duduk meringis di depan rumah Anissa. Lututnya lecet karena sempat terjatuh saat lari terburu-buru. Kualat kamu sama Mbah Kartim. Ejek Anissa sambil membersihkan luka sahabatnya itu. Aduh, sakit. Lagian, siapa yang tahu dia orang? Nggak sopan. Mbah Kartim itu salah satu tetua desa. Nggak tahu kenapa
dia milih tinggal di dekat jembatan rusak itu? Jawab Anissa dengan nada tegas. Dari dalam rumah, Ibu Anissa keluar membawa teh panas dan singkong goreng. Setelah memeriksa luka Miftah, ia ikut menimpali. Mbak Kartim itu warga desa Mangundaya juga, Nak. Memang penampilannya agak berbeda, tapi dia orang baik. Dia tinggal di sana, jagain supaya gak ada orang yang jatuh ke jurang. Miftah terdiam. Rasa bersalah mulai menggerogoti batinnya. Berarti aku keterlaluan ya, Nis, manggil Mbah Kartim setan. Lah iya, makanya kualat. Jawab Anissa sambil mengangkat alis. Lah, aku kan gak tahu. Gumam Miftah. Ibu Anissa hanya menggeleng pelan, tersenyum tipis melihat perdebatan polos itu. Setelah istirahat sebentar, Miftah pamit, menuntun sepedanya menuju jalan desa yang mulai diselimuti kabut tipis. Berselang beberapa hari, desa Wangundayat cukup ramai dengan kedatangan orang-orang kota. Beberapa mobil terparkir di balai desa bersama dengan beberapa pemuda. Udah beberapa hari ini ramai terus. Mau ada apaan sih di sini? Tanya Miftah yang perhatiannya teralihkan dengan pemandangan itu. Orang proyek katanya diutus untuk ngelanjutin proyek jembatan. Balas Anissa. Mendengar penjelasan itu, Miftah spontan berjalan mendekat ke balai desa. Ia berjalan ke arah jendela dan sedikit mengintip ke dalam. Miftah, ngapain? Bisik Anissa mencoba menghentikan Miftah. Shh, gak ngapa-ngapain, cuma penasaran. Anissa yang tak bisa melawan, hanya bisa menatap di dekat Miftah mengawasi. Saat itulah ia melihat Pak Karmin, sang kepala desa, tengah berdiskusi dengan orang-orang proyek. Bapak-bapak, sudah pasti saya mengizinkan untuk pengerjaan jembatan itu. Tapi kalian juga harus mengerti alasan kenapa proyek jembatan itu terbengkalai hampir bertahun-tahun. Pak Parmin berbicara dengan tegas. Soal korban kecelakaan kerja itu, Pak? Tanya seorang petugas. Benar. Di berkas kalian, itu kecelakaan kerja. Tapi kami tahu kejadian sebenarnya. Korban-korban itu mati dengan tidak wajar. Pak Parmin menceritakan pada petugas proyek mengenai apa yang sebelumnya terjadi di proyek jembatan terbengkalai itu. Jurang itu ada penunggunya, Mas. Bukan satu atau dua, tapi desa yang gak kasat mata. Menurut Pak Parmin, proyek jembatan itu tidak pernah selesai karena keberadaan desa gaib itu. Saat pertama proyek jembatan dikerjakan, ada 3 petugas yang mengaku mendengar suara gending gamelan dari dalam jurang. Tak ada yang percaya, namun 3 hari berurut-urut, pekerja yang mendengar suara gamelan itu bergantian menerjunkan dirinya ke dalam jurang dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kejadian itu membuat proyek pembangunan jembatan dihentikan hingga beberapa tahun kemudian proyek itu dilanjutkan dengan kontraktor baru. Kontraktor berikutnya lebih parah lagi. Para pekerja sempat mogok kerja karena mengaku melihat pertunjukan tarian di jembatan saat menjelang maghrib. Dan semua yang menari adalah mayat mereka sendiri. Mogoknya pekerja itu membuat mandor dan asistennya memeriksa sendiri lokasi pada malam hari. Dan malam itu menjadi tragedi yang mengerikan, di mana tubuh sang mandor dan asistennya ditemukan tanpa kepala dengan selendang merah yang melilit di sisa lehernya. Kami warga desa pun sering mendengar suara gamelan di waktu-waktu tertentu dari dasar jurang itu. Terkadang warga juga melihat ada perempuan menari di dekat jurang, bahkan sebelum jembatan itu dicoba dibangun.
Karena itulah kami menyebut jembatan itu dengan nama Jurang Penari. Mendengar kisah Pak Parmin, para pekerja kontraktor itu saling berpandangan. Ekspresi mereka beragam. Ada yang tersenyum kecut, ada yang pura-pura tidak peduli namun matanya jelas menyiratkan rasa was-was. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di sudut ruangan. Di zaman sekarang masih percaya begituan ya? Ucap salah seorang pekerja, mencoba meremehkan, namun suaranya terdengar sedikit bergetar. Jangan main-main kalau sama urusan begituan. Percaya nggak percaya, yang begituan itu ada. Timpal yang lain dengan nada serius. Tapi kalau beneran ada, harus numbalin apa? Kepala kerbau? Atau... Seseorang lagi berceletuk sambil menahan tawa gugup, seolah mencoba mencairkan suasana yang semakin tegang. Suasana itu terpotong ketika salah seorang petinggi kontraktor mengangkat tangan, memberi isyarat agar semuanya diam. Ia meneguk kopi yang mulai dingin, menatap tajam ke arah Pak Parmin. Lantas, apa yang harus kami lakukan, Pak, untuk memulai pembangunan jembatan ini? Tanyanya datar namun penuh tekanan. Sesajen, ubur rampe, atau mungkin upacara adat tertentu, Pak? Pak Parmin hanya menghela nafas panjang. Matanya menatap kosong sejenak, lalu menggeleng pelan. Kami tidak tahu, Pak. Warga desa pun bingung. Kalaupun kalian memutuskan untuk melanjutkan proyek itu, kami tidak punya hak untuk melarang. Tapi ingat, setidaknya kami sudah memperingatkan bahayanya jurang itu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam. Gaib itu ada, nyata, Pak. Keheningan menekan ruangan. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan gesekan kursi ketika seseorang bergeser gelisah. Saya mengerti, Pak, ujar sang petinggi kontraktor akhirnya. Tapi, jika proyek jembatan ini tidak dilanjutkan, desa di seberang akan terus terkucilkan. Mereka tertinggal dari perkembangan zaman, Pak. Kami akan coba cari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Percakapan itu pun berakhir saat Pak Parmin dan rombongan kontraktor bubar. Miftah dan Anissa yang sedari tadi bersembunyi di dekat jendela balai desa buru-buru menjauh. Mereka tak kembali bermain. Langkah keduanya pelan, seolah kaki terasa berat. Di bawah rindang pohon besar, Miftah duduk di atas batu, menunduk, mencerna setiap kata yang tadi ia dengar. Jurang Penari, gumamnya lirih. Kenapa kita nggak pernah dengar tentang itu ya? Tanya Anissa pelan, hampir seperti takut kalau ada yang mendengarnya. Mungkin karena kita masih anak kecil. Cerita beginian belum saatnya kita tahu, Nis. Jawab Miftah tanpa menatapnya. Nisa memeluk lututnya. Pantas saja orang-orang tua begitu ketat melarang kita mendekat ke jurang tempat jembatan itu dibangun. Selalu nakut-nakutin, tapi nggak pernah cerita tentang penari dan korban-korban itu. Hening. Angin sore berhembus, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan halus yang tak jelas dari mana asalnya. Rasa penasaran mereka tak berujung, tapi kini mereka tahu satu hal yang pasti. Proyek jembatan yang terbengkalai itu bukan sekedar bangunan terbengkalai. Itu adalah gerbang menuju sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak pantas didekati oleh manusia biasa. Suara mesin-mesin besar meraung semakin kencang, membelah udara desa yang biasanya tenang. Dari pinggir Wangun Dayat, siluet kendaraan berat nampak hilir mudik di jalan tanah, membawa batang-batang besi raksasa, gulungan kabel, dan campuran material yang tampak seperti monster baja yang siap menelan jurang.
Udara berbau logam dan solar. Dari beranda rumahnya, Pak Parmin hanya bisa berdiri diam. Tangannya bertolak pinggang, sorot matanya tak lepas dari hiruk-pikuk di kejauhan. Wajahnya berat, seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia cegah namun tidak bisa. Apa yakin gak akan apa-apa, Pak? Bisik seorang perangkat desa di sebelahnya. Suaranya seolah takut terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Katanya mereka sudah bawa orang pintar dari luar. Jawab Pak Parmin pelan, tanpa mengalihkan pandangannya. Mereka bilang mereka sudah melakukan ritual kula nuwun. Ya, semoga saja kali ini benar-benar bisa selesai. Kalimat itu seperti doa yang tak yakin akan terkabul. Hari demi hari proyek itu berjalan. Desa Wangundayat menjadi asing oleh ramainya orang luar. Di dekat jurang, para pekerja mendirikan mes semi permanen. Beberapa di antaranya sering turun ke desa, sekedar makan di warung nasi Bu Lilis atau membeli rokok di warung depan balai desa. Suatu sore, Miftah dan Anissa sedang mengantar titipan gorengan dari ibu mereka ke warung. Di sudut meja, dua pekerja proyek tengah menikmati kopi hitam. Miftah yang selalu penasaran memberanikan diri untuk bertanya. Mas, katanya jurangnya angker. Emang bener ya? Tanya Miftah mencoba santai, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Kata siapa? Sahut Mas Wahyu sambil menyeringai tipis. Lah, kita kan warga sini. Sudah tahu tentang cerita begituan. Miftah membalas agak menantang. Mas Yusdi, sang mandor yang duduk di sebelahnya, menoleh perlahan. Senyumnya lebar tapi matanya dingin. Benar, jurangnya angker. Makanya perlu ada upacara ritual dan tumbal. Ah, tumbal? Suara Miftah sedikit goyah. Iya, tumbal. Bener. Lanjut Mas Yusdi. Tumbal anak kecil umur belasan tahun. Buat dicor ke tiang-tiang beton jembatan. Wajahnya mendekat, menatap Miftah tajam seolah sedang mengukur tinggi badannya dengan mata. 11 tahun ya? Seumuran kamu kan? Gumam Mas Wahyu. Tatapannya menusuk seperti pisau. Miftah menelan ludah. Nafasnya mulai tidak beraturan. Enggak. Jangan. Serunya sambil buru-buru keluar dari warung. Anissa hanya terkikik, menganggap semua itu candaan. Tapi bagi Miftah kata-kata itu terasa terlalu nyata. Senja merambat pelan, bayangan pohon memanjang di tanah, menelan jalan-jalan desa dalam warna oranye gelap. Obrolan di warung tadi membuat Miftah enggan keluar rumah malam itu. Ia mengurung diri, sesekali mengintip dari celah jendela. Ketika malam turun sepenuhnya, desa menjadi sunyi. Tak ada suara mesin dari proyek, tak ada tawa pekerja. Hanya ada jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Warga pun tertidur pulas. Namun di pertengahan malam, sebuah bunyi ganjil merayap dari kejauhan. Dong, dong, dong. Suara kendang, pelan tapi semakin mendekat. Ada irama halus, seperti langkah kaki yang mengikuti. Sebagian warga terbangun, bingung mencari arah suara. Sebagian lagi tetap terlelap, mungkin tidak ingin tahu. Namun, bagi yang mengintip dari balik tirai, pemandangan aneh tersaji di jalan desa. Seorang pekerja proyek menari bersama sosok penari berkebaya merah, diiringi seorang pemain kendang yang wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang.
Gerakan pekerja itu luwes, terlalu luwes untuk seorang yang tak pernah menari. Tapi mata dan keringatnya mengisyaratkan penderitaan. Ia seolah bergerak bukan karena mau, tapi karena dipaksa. Irama itu membawa mereka ke lapangan desa. Pak Parmin yang merasakan ada yang tidak wajar keluar rumah bersama beberapa warga. Langkah mereka terhenti di tepi lapangan. Di bawah sinar bulan yang pucat, penari itu terlihat jelas. Wajahnya putih pucat seperti kapur, bibirnya merah darah, matanya kosong. Kebayanya basah di bagian dada, meneteskan cairan merah ke tanah. Ia tersenyum tipis, mengalungkan selendang merahnya di leher sang pekerja sambil menari memutar. Lalu, tarikan itu terjadi. Kras! Kepala sang pekerja terlepas dari tubuhnya, terlempar beberapa meter, menggelinding di tanah lapangan. Darah menyembur deras, mengotori kaki si penari. Ia tersenyum puas, lalu merunduk dalam gerakan anggun, seperti menutup sebuah pertunjukan. Ketika suara gendang berhenti, kedua sosok itu mulai memudar, meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Yang tersisa hanyalah tubuh tak bernyawa dan kepala yang tergeletak tak jauh darinya. Jerit histeris pecah di antara warga yang menyaksikan, bercampur dengan suara laki-laki tergesa menyingkir. Mereka tak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal jelas, ini bukan kematian biasa. Di tengah kepanikan, suara kentongan Rojopati mulai dipukul keras. Gema pukulannya memantul ke setiap sudut desa, seperti peringatan dari neraka. Para pria berlarian keluar, membawa obor dan senjata seadanya. Sementara perempuan dan anak-anak diperintahkan untuk bersembunyi di dalam rumah. Pintu dan jendela ditutup rapat. Pak, kejadian lagi. Kali ini di desa sendiri, ucap salah seorang warga dengan nafas terengah-engah kepada Pak Parmin. Apa? Dukun yang mereka panggil juga gagal, gumam Pak Parmin. Matanya menyipit penuh curiga. Pak, firasat saya nggak enak. Gimana dengan para pekerja yang lainnya? Tanya warga lain, suaranya bergetar. Pak Parmin mengangguk. Rasa khawatirnya sudah merayap. Siapkan obor. Kita kemes pekerja sekarang. Belasan warga pun bergerak, menembus gulita malam. Jalan tanah yang sudah rusak oleh kendaraan proyek terasa licin dan berlumpur. Di kiri kanan hanya ada ribuan semak yang menutup pandangan. Udara dingin terasa berat, membawa aroma logam yang samar, bau darah yang mengendap di dalam kabut tipis. Saat tiba di area proyek jembatan, suasana sunyi tak wajar. Peralatan berat berdiri membisu seperti patung raksasa. Tak ada suara mesin, hanya desau angin yang melewati jurang gelap di bawah. Sekelompok pekerja sudah berkumpul di dekat salah satu tiang jembatan yang menjulur ke arah jurang. Wajah mereka pucat pasi, tatapannya kosong, seperti baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Pak Karmin belum sempat bertanya ketika matanya menangkap pemandangan yang membuat perutnya tercabik-cabik. Sebuah tubuh tanpa kepala tergantung terbalik di tiang jembatan. Satu kakinya diikat kuat dengan selendang merah lusuh. Dari leher yang terpotong rapi, darah menetes perlahan, menuruni tiang dan menghilang di kegelapan jurang di bawah. Mas Wahyu, siapa itu? Suara Pak Karmin pecah.
Wahyu menelan ludah. Suaranya serak. Itu Mbah Pujon, Pak. Dukun yang diminta perusahaan untuk jaga kami. Pak Parmin merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Wajahnya mengeras. Semuanya, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Kalian dengar? Tinggalkan desa. Jangan pernah kembali. Ia mulai menceritakan kematian desa barusan. Mencoba meyakinkan semua bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara berat memotong malam. Terlambat. Dari balik kegelapan, seorang perempuan renta muncul. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, memegang obor yang api merahnya itu berkedip-kedip, dan di tangan satunya menggenggam erat selendang merah yang sama seperti di tiang jembatan. Mbah Kartem, suara Pak Parmin nyaris tak percaya. Maksudnya apa, Mbah? Mbah Kartem melangkah perlahan. Setiap injakan kakinya menimbulkan bunyi tanah berderit. Senyumnya tipis, namun matanya gelap. Mereka sudah membuat marah penghuni jurang. Tak akan ada yang diizinkan pergi. Mereka akan mati satu persatu. Beberapa pekerja mulai berteriak histeris, mencoba berlari ke arah jalan keluar. Namun gerakan mereka terhenti ketika sesuatu di kejauhan mulai terlihat. Bayangan-bayangan bergerak di antara kabut, sekelompok penari. Tubuh mereka berayun pelan mengikuti irama kendang yang entah dari mana datangnya. Wajah mereka tertutup rambut, selendang hitam berkibar, dan setiap langkah kaki mereka terasa seperti hitungan mundur menuju maut. Ritual terlarang beberapa hari sebelumnya. Malam itu, aroma kemenyan menyesaki udara di sekitar proyek jembatan yang terbengkalai. Asapnya bergulung perlahan, melilit di antara rangka baja yang dingin, membuat bayangan-bayangan panjang menari di tanah. Di tengah sisa-sisa puing, sekelompok orang berdiri melingkar. Di pusat lingkaran itu, terbentang sebuah tumpeng nasi kuning raksasa, diterangi obor yang berkedip-kedip seperti hendak padam. Sosok yang menjadi pusat perhatian berdiri tegap. Seorang lelaki tua berbalut kain hitam pekat. Mata tajamnya memantulkan cahaya obor. Dialah Mbah Pujon. Mbah Pujon, ritual ini pasti berhasil kan? Tanya sang pemimpin proyek. Suaranya bergetar, walau berusaha terdengar tegas. Mbah Pujon tak langsung menjawab. Ia duduk, jemarinya meraba manik-manik hitam di tangannya. Lalu berkata pelan namun mantap. Ini perkara kecil. Satu hutan pun pernah aku ruat. Apalagi hanya tempat ini. Nada suaranya penuh keyakinan. Tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dibaca. Alih-alih menyiapkan ayam hitam atau kepala kerbau seperti lazimnya, Mbah Pujon justru meletakkan seperangkat pakaian penari kebaya merah, selendang hitam, dan perhiasan emas tua dengan sesajen. Di atasnya sebuah benda yang membuat semua orang menahan nafas. Tengkorak manusia yang sudah menguning dimakan waktu. Tengkorak itu diposisikan dengan hati-hati, seperti sedang duduk di tengah pakaian penari. Lalu Mbah Pujon mulai melafalkan mantra. Suaranya berat dan bergema, seolah datang dari tempat yang jauh, tak sepenuhnya dari dunia ini. Sesajen itu ia letakkan di ujung tebing, tepat di atas kerangka jembatan yang menjorok ke jurang gelap. Dong!
suara gong mendadak memecah malam. Irama gamelan kuno pun mengalun, dimainkan oleh anak buahnya. Nada-nada itu ganjil, terdengar indah, tapi menyelipkan rasa getir dan ancaman. Mbah Pujon bergerak menari, tubuhnya meliuk kaku sambil terus berkomat-kamit. Tiba-tiba, ia mengangkat sebuah kepala yang telah diisi darah ayam, lalu melemparkannya ke jurang. Dek! Suasana berubah seketika. Angin dingin menyapu, membuat semua obor berkedip-kedip nyaris padam. Lalu, dari dalam kabut tipis di jurang, perlahan muncul sosok perempuan berkebaya merah. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajahnya. Kuku-kukunya panjang, berkilat seperti bilah pisau. Ia melayang tanpa menjejak tanah. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Orang-orang mundur panik, tapi Mbah Pujon justru tersenyum tipis, seolah menyambut kedatangan tamu lama. Ia meraih tengkorak di sesajen, melafalkan mantra yang semakin cepat. Lalu dengan gerakan mendadak, menancapkan pasak besi ke bagian ubun-ubun tengkorak itu. Cerak! Teriakan melengking membelah udara. Perempuan itu menggeliat di udara, tubuhnya berputar, wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit. Darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Ini peringatan. Suara Mbah Pujon bergemuruh, entah dari mulutnya atau dari udara itu sendiri. Mulai saat ini, jurang ini wilayahku. Siapapun yang melawan akan binasa seperti dia. Pasak kembali menghujam tengkorak dengan suara pecah yang memukakan. Kepala makhluk itu hancur, lalu tubuhnya jatuh tanpa suara ke dalam kegelapan jurang. Tanpa ragu, Mbah Pujon membakar tengkorak beserta seluruh sesajen. Api menjilat tinggi, memakan pakaian penari dan perhiasan yang berkilau terakhir kali sebelum menjadi abu. Tung! Gong dibunyikan sekali lagi. Gamelan berhenti. Hawa mencekam yang sejak tadi menggantung lenyap seketika. Mbah Pujon menoleh, memberi isyarat pada pimpinan proyek. Lanjutkan. Tak ada lagi yang menghalangi. Tumpeng nasi kuning pun dipotong. Tawa dan tepuk tangan terdengar. Tapi bagi sebagian orang, rasa dingin itu belum benar-benar pergi. Awalnya, para pekerja merasa aman, tidak ada lagi gangguan, tidak ada kejadian ganjil. Terlebih, Mbah Pujon memilih tinggal bersama mereka di mes papan sederhana. Berbaur seperti salah satu dari mereka. Setiap malam ia duduk di beranda, matanya menatap gelap jurang, seolah menantang siapapun yang mencoba mengusiknya. Hari-hari berlalu damai. Pekerja mulai bercanda lagi saat makan siang. Beberapa ikut membantu warga desa memperbaiki jalan setapak. Harapan mulai tumbuh. Jembatan ini akan selesai dan mereka akan pulang dengan selamat. Tapi malam itu menjadi awal dari segalanya. Di lantai 2 mes, seorang pekerja yang terbangun oleh rasa haus menyikap tirai, mengintip keluar. Pandangannya membeku. Di luar sana, hanya berjarak beberapa meter dari bangunan, terlihat sebuah kepala-kepala perempuan dengan rambut basah tergerai, berkebaya hitam. Kepalanya begitu tinggi hingga wajahnya sejajar dengan jendela lantai atas. Matanya menatap lurus padanya tanpa berkedip. Wajah pekerja itu pucat. Ia mundur terbata-bata, langsung mengetuk pintu kamar Mbah Pujon. Tak lama, semua yang terbangun ikut memandat di lorong, ketakutan.
Mbah Pujon tidak kaget. Ia justru melangkah cepat, membuka kantung kain yang selalu ia bawa, mengeluarkan tengkorak manusia yang warnanya kusam kecoklatan. Setan sialan. Aku harus pergi beberapa hari. Jangan ada aktivitas malam. Jangan dekati jurang. Dan ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar setelah matahari tenggelam. Mereka mengangguk dengan wajah tegang. Saat Mbah Pujon melangkah pergi, para pekerja yang mengantarkannya sampai pintu mes langsung terhenti di ambang. Tepat di tepi jurang, makhluk perempuan berkebaya hitam itu masih berdiri. Tinggi, kaku, dan tak bergerak. Hanya kain kebayanya yang berkibar perlahan ditiup angin malam. Sesuai arahan, shift malam dihapus. Pekerjaan selesai sebelum matahari jatuh. Pintu mes terkunci rapat sebelum langit benar-benar gelap. Pada mulanya, mereka mencoba menganggapnya sebagai peraturan biasa. Sampai malam pertama. Dak, 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 dak. Ketukan pintu di depan. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membuka. Salah satu pekerja memberanikan diri mengintip lewat celah jendela kecil di sisi pintu. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Ketukan itu datang dan pergi. Datang kadang pelan, kadang nyaring, sampai seolah berpindah-pindah ke setiap sisi bangunan. Suara itu menusuk telinga, tapi lebih menakutkan lagi adalah diam yang menyusul setelahnya. Diam yang membuat mereka tidak bisa mendengar detak jantung sendiri. Malam kedua Mbah Pujon belum kembali. Ketukan itu tidak terdengar sama sekali. Pekerja mulai berharap mungkin ritualnya sudah selesai, mungkin gangguan sudah pergi. Mereka salah. Gerimis turun perlahan, menimpa atap seng dan tanah berlumpur. Seorang pekerja penasaran, menyikap sedikit tirai untuk mengintip keluar. Nafasnya tertahan di tenggorokan. Mes mereka dikepung. Puluhan perempuan berwajah pucat berdiri diam di bawah hujan. Pakaian mereka lusuh, sebagian robek, dan di pinggang masing-masing tergantung selendang sampur berwarna kusam. Tidak satu pun bergerak, tidak satu pun berkedip. Tapi tatapan mereka masuk ke dalam rumah seolah menembus kaca. Panik. Pintu dan jendela ditutup rapat-rapat. Semua berdesakan di tengah ruangan, saling berbisik ketakutan. Tak seorang pun sadar bahwa salah satu dari mereka sudah tidak ada di dalam. Di luar, lelaki itu berdiri kaku, tatapannya kosong, tangannya terulur pada sosok penari muda yang berdiri beberapa langkah di depannya. Wajah penari itu indah, terlalu indah. Senyumnya menenangkan. Ia mengulurkan tangan, mengajak, dan pekerja itu mengikutinya. Namun di tengah langkah, wajah sang penari itu berubah. Kulitnya mengelupas, matanya membelalak, bibirnya robek, memperlihatkan gigi tajam, bau busuk menusuk hidung. Tubuh lelaki itu mulai bergerak sendiri. Ia menari, gerakannya patah-patah, seperti wayang yang dikendalikan tali tak kasat mata. Dari dalam mes, samar terdengar bunyi gemerincing gelang kaki di antara rintik hujan. Sebelum akhirnya, suara itu menghilang ke arah jurang. Itulah korban pertama dari amarah penghuni jurang penari di masa lalu. Murka penari. Tragedi yang terjadi pada malam itu membuat seluruh desa terdiam. Tidak ada teriakan, tidak ada suara obrolan, bahkan ayam-ayam di pekarangan pun seperti enggan berkokok. Pagi yang biasanya terasa menenangkan kini justru membawa hawa ganjil, seolah sinar matahari tidak cukup untuk
menghapus kegelapan yang tertinggal dari malam sebelumnya. Beberapa pekerja memilih membereskan barang-barang mereka, berharap bisa meninggalkan desa dan semua horor ini. Tapi begitu melewati batas desa, langkah mereka melambat, mata mereka menerawang kosong, senyum tipis mulai terbentuk, lalu tawa pecah, keras, lepas, seperti anak-anak yang menemukan sesuatu yang lucu, padahal tidak ada apapun di hadapan mereka. Tawa itu berubah menjadi cekikikan panjang yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Ketika warga desa berusaha menarik mereka kembali, seketika mereka terdiam, menatap kebingungan seolah tidak sadar dengan apa yang baru saja terjadi. Pak, apa memang tidak ada jalan keluar atas masalah ini? Wahyu memohon pada Pak Karmin. Suaranya nyaris bergetar. Seandainya saya tahu, saya pasti sudah melakukan sesuatu. Belum pernah ada kejadian separah ini, jawab Pak Karmin. Matanya lelah, suaranya berat. Wahyu tahu, semua tahu. Pak Karmin sejak awal sudah mengingatkan mereka. Ia bukan penyebab dan tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tapi rasa putus asa itu mulai menular. Keputusan dibuat. Untuk sementara para pekerja tinggal di balai desa. Di sanalah mereka berkumpul, menatap kosong ke lantai, saling menghindari tatapan. Seolah takut jika cerita-cerita yang mereka pikirkan bisa memanggil kembali apa yang mengintai di luar sana. Siang hampir habis ketika sebuah mobil berhenti di halaman balai desa. Pintu terbuka cepat dan seorang pria turun, diikuti 2 orang lainnya. Pak Joyo, tolong kami, Pak, seru beberapa pekerja, berdesakan menghampiri. Mandor kalian mana? Suara Pak Joyo tegas, tapi matanya memantau wajah-wajah ketakutan di depannya. Yusdi maju. Dengan suara tercekat, ia menceritakan segalanya. Ritual kedatangan sosok Dimes, kematian pekerja pertama, bahkan kematian Mbah Pujon. Kata-katanya terputus-putus, kadang hanya keluar sebagai bisikan, seolah takut sesuatu ikut mendengarnya. Saya akan coba cari orang yang ngerti soal ini. Untuk sekarang, perbanyak doa, ibadah. Hanya Tuhan yang bisa menolong kalian di saat seperti ini, ucap Pak Joyo, tapi nada suaranya sendiri mengandung kegelisahan. Sepanjang siang, Pak Joyo sibuk menelpon, mencari orang pintar yang bisa membantunya. Tapi setiap kali ia menyebut nama Jurang Penari, suara di ujung telepon itu mengeras, bukan menantang, tapi menolaknya. Beberapa menjanjikan bantuan, tapi butuh waktu. Dan waktu adalah hal yang semakin menipis di desa ini. Tanpa terasa, senja datang lebih cepat dari biasanya. Langit memerah, lalu meredup menjadi kelabu yang berat. Para pekerja yang dulu jarang peduli soal ibadah, kini duduk bersilah, berdoa, membisikkan ayat atau mantra sesuatu keyakinan masing-masing. Doa mereka lirih, tapi getar suaranya dipenuhi rasa takut. Pak Joyo hanya menghela nafas panjang. Ia menoleh pada 2 orang yang menemaninya. Nan, Iwan, maaf ya, sampai bawa kalian ke situasi ini. Lah iya Pak, saya sama Danan kan cuma disuruh survei, bukan buat ketemu demit. Iwan mencoba bercanda, tapi suaranya serak, jelas-jelas menahan kegelisahan. Hawa malam yang merayap di luar balai membuatnya menggigil meski udara tidak sedingin itu. Ya, pokoknya maaf. Surveinya nanti saja dilanjut. Besok saya antar pulang ke Jakarta. Iya Pak, begitu saja, sahut Iwan cepat. Danan diam,
pandangannya lurus ke arah jendela balai desa yang kini sudah mulai gelap. Dari sana, ia merasa sesuatu sedang memperhatikannya. Mas Wahyu, ini rantangnya. Suara Anissa terdengar tergesa. Nafasnya sedikit memburu. Di tangannya, 2 rantang berisi sayur hangat buatan ibunya bergetar karena hujan gerimis mulai membasahi pegangan. Oh iya, makasih ya Nis. Jawab Wahyu singkat. Ia melirik ke arah langit yang mulai pekat. Nisa, cepetan dong, sudah mulai malam. Teriak Miftah dari sepeda yang sudah siap. Iya Nis, udah cepetan pulang. Lagi bahaya soalnya. Tambah Wahyu, nada suaranya bukan sekedar peringatan, tapi juga menahan ketakutan. Iya mas. Anissa buru-buru menghampiri Miftah, lalu melesat di bawah langit yang semakin kelam. Di desa bukan hanya para pekerja yang diungsikan ke balai desa yang tersembunyi. Warga pun sudah menghimbau untuk tidak keluar setelah gelap. Malam di desa Wangundayat sudah bukan malam biasa. Kelamnya seperti mulut gelap yang siap menelan siapa saja yang berkeliaran. Hujan kembali turun saat bayangan malam menutup atap-atap rumah. Para pekerja duduk berkelompok, saling berbisik, berusaha menenangkan diri. Tapi malam itu terasa jauh lebih panjang dari sebelumnya. Rasa aneh merambati mereka, seolah pekerja mengaku mendengar gending gamelan mengalun jauh di telinga, lembut tapi menusuk. Yang lain mendengar suara seorang wanita memanggil namanya, lirih tapi terlalu jelas untuk diabaikan. Dan ada yang tubuhnya mulai bergerak pelan, tangannya terangkat, kakinya berjinjit, seperti penari yang tengah menunggu musik menguasai raganya. Mereka mencoba saling menggenggam, saling menguatkan, tapi itu saja tidak cukup. Tepat tengah malam, dentang gong memecah udara. Suara berat, dalam, dan bergetar di dada. Semua tahu sesuatu sedang terjadi di luar. Sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Pak Joyo dengan hati-hati menyibakkan sedikit tirai jendela. Seketika wajahnya memucat. Desa Wangundayat sudah bukan desa manusia lagi. Di luar, sosok setan perempuan berwajah pucat berdiri diam memenuhi desa. Kebaya lusuh mereka basah menempel di tubuh. Rambut hitam panjang menutupi sebagian wajah. Di antara mereka berdiri para pemain kendang, wajahnya gosong, tangannya siap memukul. Mereka tidak bergerak, tapi terasa seperti menunggu satu isyarat untuk memulai sesuatu. Wahyu, jangan keluar, bisik Yusdi ketika ia melihat sahabatnya bangkit dan melangkah. Tapi mata Wahyu kosong, tatapannya lurus keluar. Cengkeraman teman-temannya seolah tidak berarti. Kekuatan yang menguasainya bukan lagi kekuatan manusia. Kali ini, Wahyu yang terpilih. Pintu terbuka, dan di ambang, seorang penari berdiri. Kebaya merahnya pudar, wajahnya cantik namun ganjil. Senyumnya terlalu tenang. Di sampingnya, seorang pemain kendang menunduk, memukul kulit kendang sekali. Tung! Itu cukup untuk membuat Wahyu berhenti tepat di hadapannya. Wahyu, jangan! Suara Yusdi pecah, matanya basah. Ia tahu, ini akhir bagi temannya. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba sebuah benda melayang dan jatuh di tanah. Tepat di depan kaki penari. Logamnya berkilat basah hujan. Akan kami kembalikan. Suara Danan terdengar, berat, namun mantap. Ia melangkah masuk ke lingkaran mereka.
ditemani seorang pria tua dengan wajah keras, Mbah Kartem, dampinginya. Mata penari itu turun, memandang benda itu. Bibirnya bergetar. Cundrik Srenggono. Suaranya seperti hembusan angin dingin. Danan tak berkedip. Pak Joyo menatapnya dengan heran. Dia siapa? Bisik Yusdi mempertanyakan siapa Danan. Karyawan kantor rekanan. Saya pernah dengar cerita kalau dia pernah menolong orang kesurupan. Tapi soal ini saya nggak tahu. Jawab Pak Joyo, wajahnya tegang. Danan meraih lengan Wahyu, menariknya kembali ke dalam balai desa. Kunci pintunya. Yusdi menurut, menutup rapat. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, penari itu mendongak. Matanya menembus kegelapan, menatap lurus ke arah Danan. Senyum tipis nyaris tak terlihat, merayap di bibirnya. Namun sorot matanya berpendar aneh. Bukan hanya ini, makhluk serakah. Kalian sudah mencuri dari kami, maka kami berhak mengambil kalian satu persatu. Pintu menutup rapat, balai desa kembali sunyi. Di luar, dentang gong kedua terdengar lebih keras, lebih dekat. Danan berdiri tegak, tak bergeming. Mengembalikan Cundrik Srenggono hanyalah sebuah penawaran, bukan jaminan keselamatan. Beberapa dari ancaman itu, hujan perlahan mereda, sosok-sosok penari dan makhluk-makhluk di luar memudar, menghilang ke kegelapan. Butuh waktu, namun akhirnya malam kembali tenang. Brak! Pintu dibanting terbuka. Danan dan Mbah Kartem masuk, menyeret seorang pekerja. Yusron. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat. Siapa lagi yang mencuri dari mereka? Bentak Mbah Kartem. Matanya berkilat marah. Mencuri? Yusron, kamu mencuri apa? Yusdi menatapnya tak percaya. Yusron mulai menangis, bahunya terguncang. Penyesalan membebani suaranya. Aku nggak tahu bakal begini. Sebelum kesini, aku ketemu seorang kakek. Dia bilang kalau aku bisa menemukan Cundrik itu di pohon pinggir jurang, aku bakal kaya. Ia mengaku menemukan benda itu persis seperti arahan sang kakek. Begitu menyadari betapa istimewanya Cundrik tersebut, ia langsung menyimpannya dan menyembunyikannya dari pekerja-pekerja lainnya. Ia tidak tahu nyawa taruhannya. Sron, teman kita mati, Sron. Wahyu meledak. Ia meremas keras Yusron, mengepalkan tangannya dan memukul wajah Yusron. Buak! Danan cepat menahannya. Benda keramat itu memang bisa memberi kekayaan, kekuasaan, membuat siapapun tergila-gila padamu. Tapi bayarannya bukan satu nyawa, bukan dua, lebih dari itu. Mbah Kartem bersuara serak, namun dipenuhi amarah. Mbah Kartem sudah mengawal jurang penari sejak berpuluh-puluh tahun. Ia menyadari ada begitu banyak tipu daya di tempat yang dianggap keramat dan sakral itu. Saat Mbah Kartem hendak bicara lagi, Danan mengangkat tangan, menghentikannya. Danan mulai menyadari sesuatu. Cukup, Mbah. Aku sudah mengerti sekarang. Maksudmu apa, Nak Danan? Mbah Kartem menatapnya tajam. Danan menyapu pandangan ke seluruh pekerja di ruangan. Wajahnya keras. Ada seseorang di antara kita yang sejak awal sudah mengincar jurang penari ini. Dan dia belum berhenti.
Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri.